Ini kepercayaan masyarakat sudah diberikan nih. Iya. Tinggal pembuktian. Memang anak-anak muda sekarang tentunya memang harus terlibat aktif dalam melihat sisi di mana kita bisa membantu dalam masyarakat. Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Very Nice, membahas UKM Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pada hari ini istimewa sekali bagi saya nih, karena nih narasumbernya atau kedatangan tamu yang masih muda belia, Milenial. betul-betul milenial nih. Ini milenial tulen, mewakili kaum milenial nantinya. Dan ini bisa menjadi contoh buat teman-teman ya, bisa dalam hal bagaimana struggle-nya beliau ya, kerasnya beliau menjalani perjalanan di dunia usaha hidupnya sampai dengan ke titik yang hari ini. Kenapa saya mengatakan istimewa titik yang hari ini gitu? Karena belum lama ini juga beliau sudah mungkin membuat sejarah baru ya, untuk di desanya maupun di wilayah Kabupaten Kerinci secara umum ya, Kerinci dan Sungai Penuh ini bisa menjadi contoh ya. Artinya seorang anak muda yang punya mimpi dan cita-cita untuk memajukan daerahnya berhasil memenangkan Pilkades di tahun 2022 ini. Dan luar biasanya lagi, memang betul-betul ini adalah murni pilihan masyarakat dan tanpa embel-embel ya, nih tanpa embel-embel. tanpa embel-embel, tapi memang beliau memberikan bukti bahwa beliau pun memiliki prestasi sebelum ini, dan juga bagaimana beliau juga kepeduliannya terhadap masyarakat sebelum ini pun memang sudah beliau lakukan gitu. Jadi nggak usah kita panjang lebar, nanti kita langsung saja ngobrol dengan beliau. Ori Septa. Ya. Silakan sapa dulu teman-teman milenial yang ada. Halo teman-teman milenial ya. Teman-teman UKM. Halo masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Selamat datang juga di podcast Very Nice. Hari ini alhamdulillah dapat undangan dari Pak Peri selaku pemimpin ya, atau yang apa namanya nih, apa Pak Peri, program ya, salah satu program YouTube Very Nice yang mengemukakan atau menggaungkan UMKM baik di Kerinci dan juga di Sungai Penuh. Terima kasih banyak Pak Peri telah mengundang di hari ini ya. Jadi langsung aja nih kita panggilnya, siapa panggilannya nih? Ori. Udah jadi Pak Kades, Pak, kita langsung biasa saja Pak Kades, Ori saja. Ori aja ya. Ori saja. Ori. Nah, saudara Ori lah kita panggil, saudara Ori. Ini sampai ke titik ini nih, yang saya tahu, yang saya kenal. Saya kenal Ori dulu tuh waktu saya lagi ngisi semacam kayak sebelum pelatihan SBM ya waktu itu ya. Oh ya. Pelatihan SBM yang diinikan oleh Pak Budi Isman waktu itu. Nah, pra SBM itu ada penjelasan awal lah saat itu. Dan kebetulan saya ngisi waktu itu. Dan di situ mungkin saya kenal Ori pertama kali. Sudah lama sekali tuh Pak Peri. Itu 2019 atau 2018. Dan saat itu Ori bertanya bahwa beliau usaha, kalau nggak salah ayam popcorn ya? Chicken popcorn ya? Enggak chicken kita beri apa brandnya waktu branding itu? Rakyat Chicken Pak Peri. Rakyat Chicken. Nah, itu pertama kali saya kenal Ori. Dan waktu itu bahasanya seputar dunia bisnis ya. Bisa cerita nih di awal nih menggeluti sebelum jadi Kades ini, apa sih kegiatan Ori sebelumnya? Ya, kalau kita bicara sebelumnya atau kita flashback ke belakang, sangat banyak perjalanan hidup. Artinya sebelum sampai ke dunia usaha, kalau terkait dengan usaha chicken waktu itu, Pak Peri, itu memang
selaku anak muda di waktu itu kalau tidak salah umur 23 atau 24 gitu. Iya. Memang sedang terjatuh Pak Ferry. Kuliah belum selesai, pekerjaan tidak punya. Jadi sangat merasa terjatuh saat itu. Namun karena sebelum sampai di Kerinci dulu kan saya sempat di Jogja. Artinya pulang dari Jogja pulang ke Kerinci memang ya artinya seperti orang bodoh Pak Ferry. Banyak keterpurukan seperti yang saya sampaikan tadi, kuliah belum selesai, pekerjaan tidak punya, sementara keinginan kuliah masih kuat, ingin tamat. Akhirnya di samping itu memang biaya tidak ada Pak Ferry. Akhirnya mencoba karena ada pengalaman atau basic di Jogja dulu, memang jualan, tapi tidak jualan chicken, jualan pisang keju Pak Ferry. Dan itu juga kita beri nama pisang tuntutan rakyat. Saya pun juga bingung kenapa hal-hal itu sangat melekat dengan diri kita pribadi. Sementara padahal itu bukan sebuah branding sebenarnya, tapi kita hanya tertarik, hanya suka dengan ada kata-kata rakyat. Kita sangat senang waktu itu. Akhirnya kita di Jogja kita buat usaha, ya kita pisang keju tuntutan rakyat namanya. Akhirnya Tura ya. Tura tuntutan rakyat. Ya. Memang hanya belajar di YouTube aja Pak Ferry, belajar buka YouTube, belajar apa bahannya, pisang segala macam, akhirnya kita buat. Udah sampai di Kerinci dengan tengah keterpurukan itu Pak Ferry. Di Jogja tuh ngapain sebenarnya? Di Jogja itu Pak Ferry kuliah juga. Memang dari awal kan saya tuh inginnya kuliahnya itu psikologi. Ternyata saya awalnya Pak Ferry itu di Pekanbaru kuliahnya. 2012 saya kuliahnya di Pekanbaru. Saya ingin masuknya psikologi, tapi tidak tembus Pak Ferry. Sudah berkali-kali daftar baik pun di negeri di swasta tidak tembus. Akhirnya saya dapat Pekanbaru itu, akhirnya jurusannya olahraga, pendidikan olahraga. Di Pekanbaru tuh. Di Pekanbaru. Jadi sudah sampai semester 6, ya maklumlah anak muda penuh dengan kegoyahan. Ya kuliahnya juga biar setengah hati. Jadi waktu semester 6 di Pekanbaru itu akhirnya saya izin ke orang tua, Pak, Mak, saya ingin ke Jogja. Kenapa ke Jogja? Sangat banyak lah namanya kita sebagai anak tentu orang tua pertama khawatir, kemudian banyak hal lah. Ya ingin mencoba suasana yang baru. Saya bilang. Akhirnya mungkin orang tua juga artinya orang tua juga memahami percaya dengan kriteria kita, dengan prinsip kita, mungkin orang tua percaya. Dan itu memang orang tua melepas saya ke Jogja Pak Ferry. Dari Pekanbaru naik bus Pak Ferry, naik bus ke Jogja. Itu sangat lama, 3 hari 3 malam. Pokok setiap jalan muntah-muntah tuh Pak Ferry. Ya itu pengalamannya sampai di Jogja. Akhirnya di Jogja belum kuliah Pak Ferry. Akhirnya bekerja dulu, berbagai macam tempat bekerja. Namanya kita merantau Pak Ferry. Dan tidak punya bekal apapun, kita bekerja. Akhirnya sampailah ke titik di mana harapan itu datang. Akhirnya saya juga bisa kuliah di psikologi di Jogja. Itu ceritanya. Jadi sambil kuliah ya di Jogja, sambil usaha tadi. Dan itu tidak selesai juga Pak Ferry. Tidak selesai Pak Ferry. Akhirnya waktu itu sudah sampai semester 3 di salah satu universitas di Yogyakarta. Orang tua nyuruh pulang. Pertimbangannya seperti ini. Kalau saya kuliah di Jogja, otomatis akan menghabiskan waktu, tamat akan sekian tahun lagi. Kenapa tidak selesaikan yang bukan baru, yang bisa 1 tahun lagi tamat? Akhirnya saya disuruh pulang. Akhirnya saya sebagai anak yang patuh pulang saya Pak Ferry. Dan ternyata pulang pun tidak sesuai juga apa yang kita bayangkan, tidak semudah apa kita bayangkan. Kuliah itu selesai, tidak semudah kita bayangkan. Pulang, niat hati ingin meneruskan yang di Jogja, ternyata sudah sudah banyak peraturan-peraturan yang membuat kita tidak bisa lagi melanjutkan. Salah satu solusinya, salah satu dosen mengatakan pindah. Sudah sampai saya di Pekanbaru ingin melanjutkan lagi, ternyata tidak bisa.
tidak bisa melanjutkan karena kurang lebih udah 3 tahun atau 2 tahun saya tinggalkan. Ada lewat Udah lewat masa cuti sudah lewat. Akhirnya saya pindah dan selesai di Stikip. Jadi stop out di situ, pindah ke Stikip. Pindah ke Stikip. Sungai Penuh. Seperti itu kisah Dan perjalanan. selesai ya. Alhamdulillah selesai, dan alhamdulillah juga Allah takdirkan juga sekarang sudah menempuh studi. Tahun berapa selesainya? Tahun 2019. 2019, dari tahun 2012. Nah, ini 7 tahun. hampir 7 tahun 14 ya, semester. 7 tahun. Tapi dengan perjalanan yang panjang tadi, sebenarnya seberapa penting ya ini tadi kita harus kuliah kah, atau memang ini ingin menyenangkan hati orang tua aja gitu kan, atau memang ada value yang bisa kita dapatkan dari kita berkuliah? Ya, kalau kuliah, alhamdulillah juga Pak Ferry, saya termasuk orang yang mungkin telat menyadari bahwa pentingnya pendidikan. Artinya pendidikan ini sangat penting untuk penunjang kita di masa-masa yang akan datang, karena setiap generasi, setiap zaman itu berubah-ubah. Artinya salah satu yang bisa menjadi modal awal kita adalah pendidikan. Bukan sarjana S1, S2, S3 atau di mana kita kuliah atau seberapa besar prestasi kita, tapi bagaimana pendidikan itu menempah pribadi kita untuk menjadi pribadi yang punya kualitas atau value yang seperti Pak Ferry sampaikan tadi, punya kekuatan. Jadi tetap penting ya, tetap penting. Itu tetap penting. Dan juga yang kita dengar tadi kan berarti seorang Ori ini punya idealisme ya, dia nggak ragu nih pindah dari Pekanbaru ke Jogja gitu, ya balik lagi gitu kan, tapi tetap mengusung mimpi-mimpinya ya, idealismenya tadi, yang sampai akhirnya sampai di Sungai Penuh tadi, berkuliah lagi dan sambil bekerja juga ya, sambil bekerja sambil jualan rakyat chicken waktu itu. Apalagi selain rakyat chicken setelah itu ada jamur crispy juga pernah kita olah. Dulu pernah juga kita jual ke Pak Ferry, kemasannya jelek sekali. Akhirnya dari arahan Pak Ferry waktu itu kemasannya dibagusin. Akhirnya kita naik kelaskan lagi kemasannya. Akhirnya dapatlah kemasan yang bisa dikatakan lumayan baik. Akhirnya cukup lama tuh Pak Ferry bertahan sampai 6 bulanan. Jadi usaha-usaha sesama teman-teman milenial, kita gerakkan jamur crispy, kita beri brand New Crispy, New Jamur Crispy. Nah, seperti itu Pak Ferry. Selain itu ada lagi, selain kegiatan usaha tadi, setelah itu beladang atau apa? Ya, beladang aja Pak Ferry. Tidak punya artinya beladang ya sekedar ikut karena kita di daerah pertanian, tentunya sangat rugi kita tidak mengolah lahan atau berladang. Karena berladang salah satu aset ekologi budaya kita yang harus kita pertahankan. Kalau kita hanya membiarkan orang tua kita atau kakek nenek kita yang melestarikan itu, akhirnya nanti kita tidak tahu. Bahkan kita canggung dibilang ladang seolah-olah itu bukan tempat kita, padahal memang kita adalah anak-anak muda yang harus melestarikan, yang harus menjaga dan juga harus melestarikan budaya-budaya ekologi masyarakat kita di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Artinya berladang itu. Ya, tadi dari cerita tadi pertama ketika kita kuliah di Pekanbaru dan berikutnya, dan juga sekarang ini sudah kuliah lagi kemarin sebelum di Sungai Penuh ya, di Kerinci dan Sungai Penuh. Ini kendala-kendala apa yang dihadapi? Apa memang dari keluarga sampai Ori ini harus memutuskan bekerja memang masalah biaya atau apa gitu kan? Ya, kalau kita bicara itu Pak Ferry, memang saya dan latar belakang keluarga saya memang keluarga yang sederhana. Artinya ya kalau untuk berlebih ya mungkin tidak ada. Kalau untuk secukupnya bisa dibilang cukup. Tapi kan tidak bisa kalau kita bicara pendidikan, tidak hanya sekedar cukup, tapi banyak hal yang harus kita biayai. Dan di situ juga menjadi kendala saya pribadi. Ya makanya tadi dibantu dengan bekerja. Di Pekanbaru juga seperti itu Pak Ferry. Pagi sampai sore kuliah, sore sampai malam itu jaga warnet, macam-macam yang aktivitas yang dijalani. Biasa. Jadi
inilah yang mungkin kalau saya melihat hasil godokan bukan hanya sekedar kuliah ya, tapi di sini bagaimana dia bermasyarakat dalam mencukupi ya kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari ya, walaupun dari orang tua tetap membiayai tapi masih terbilang jauh dari cukup lah gitu ya. Sehingga memang mau tidak mau kita harus mencukupi, ikut terlibat untuk membantu, apalagi ada adik-adik juga ya, ada adik-adik keluarga, bukan kita saja. Nah ini yang mungkin menjadi, apakah ini yang menjadi pecutan, salah satu pecutan dan juga menjadi bahwa masyarakat akhirnya gitu kan mempercayai ORI, atau ada hal-hal lain? Bisa nggak cerita prosesnya sampai ke dunia ya, Pilkades ini boleh dibilang dunia politik juga ya, dunia politik desa politik lingkup desa gitu. Ya. Awalnya Pak Ferry, kalau untuk melangkah ke tahap Pilkades, kebetulan tahun 2022 ini adalah di Kerinci, mungkin daerah lain juga adalah momennya Pilkades serentak. Dan di Kerinci kurang lebih ada 40 desa. Awalnya ya kita tahu ada Pilkades, cuma belum ada keinginan atau tekad atau niat ingin maju. Kita udah tahu satu tahun sebelum masa Pilkades, kita udah tahu bahwa akan ada Pilkades. Ya kita tidak tahu juga, mungkin karena kita sering bersama dengan masyarakat, artinya bukan di wilayah desa kita saja, masyarakat yang ada di luar desa kita juga sering kita berhubungan, baik itu dengan berhubungan tentang sosial atau tentang kebencanaan dan hal-hal yang lain, atau tentang UMKM pun kita juga sering berhubungan dengan masyarakat. Dan juga kita bersama wadah kita Pak Ferry, pelayan kebaikan. Jadi memang saya terutama dan teman-teman memang terlibat aktif di masyarakat. Jadi kebetulan ada momen Pilkades, artinya momen yang sangat krusial sebenarnya di desa-desa kan, artinya demokrasi desa. Waktu itu saya masih di tempat istri, di beda wilayah, beda desa, beda wilayah, beda kecamatan juga. Akhirnya ada beberapa orang tokoh bertemu dengan saya, bagaimana nih di desa kita ada Pilkades, ada tidak niat untuk maju ikut bergabung? Saya bilang kalau niat belum ada. Kemudian kita tidak tahu bagaimana ke depan. Akhirnya Pak Ferry, saya juga tidak ada tidak ada menyusun langkah-langkah dari awal. Cuma kalau tidak salah 4 bulan atau 5 bulan sebelum Pilkades, karena pekerjaan saya tuh banyak di daerah di daerah Semurup. Saya ngajar di sekolah, di SD kan. Kemudian juga kantor kita di DPR juga sudah pindah di ujung ladang. Akhirnya saya hanya pindah tempat tinggal, karena kalau di tempat istri sangat jauh, kita berulang ke sekolah atau ke kantor sangat jauh. Akhirnya dari situ saja mulainya. Akhirnya kita dekat, karena biasanya kita juga sering bergaul dengan pemuda, dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh. Ya kita bergaul seperti biasanya. Akhirnya memang terpanggil untuk kita harus ikut berkonsentrasi atau berdemokrasi, ikut maju di Pilkades ini, Pak Ferry. Nah, itu terlebih dahulu Pak Ferry. Dan juga aktif di ini ya, di organisasi. Ini contohnya ini tadi pelayan kebaikan ya, yang saya lihat kan ini sering ORI posting-posting juga kegiatannya, salah satunya membagikan makan gratis lah, segala macam. Makan gratis. Ternyata ada banyak dampaknya juga ya dari kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Kemudian Pak Ferry, memang saya dan teman-teman membentuk sebuah komunitas yang bernama Pelayan Kebaikan. Memang niatnya bukan untuk untuk pencitraan atau bukan untuk supaya dibilang peduli. Memang anak-anak muda sekarang tentunya memang harus terlibat aktif dalam melihat sisi di mana kita bisa membantu dalam masyarakat. Karena kalau kita menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, camat atau ke DPR, ya tidak selesai masalah kita, Pak Ferry. Sementara masalah kita ini harus diselesaikan cepat. Misalnya orang sakit, kita harus ngadu dulu minta obat, misalnya harus berangkat berobat ke Padang misalnya. Kalau kita menunggu desa, ya desa itu terbatas anggarannya. Kadang-kadang tuh mungkin Pak Ferry tahu harus dianggarkan terlebih dahulu, anggarannya tidak bisa langsung keluar, langsung dikasih, tidak bisa. Begitu pun kalau nggak rutin membayar terputus. Iya, tetap terputus. Jadi memang ada hal yang urgensi
yang anak-anak muda atau pemuda atau masyarakat umumnya memang harus terlibat cepat, aktif Turun tangan untuk ya. turun tangan seperti itu. Nah, hal yang kecil yang kami mulai seperti makan gratis atau memberi makan gratis, terutama pada pekerja-pekerja yang kita lihat Di pasar, di di lapangan, pasar itu kan sangat sulit itu Pak Ferry. di sawah, di ladang. Ke sawah atau ya sebenarnya hal yang sepele, tapi setidaknya kita harus percaya satu kebaikan itu akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak lagi. Nah, seperti itu Pak Ferry. Banyak tentang UMKM juga, bagaimana kita menyuplai bantuan usaha kepada warung-warung sembako atau warung sayur atau kedai-kedai atau orang jual gorengan, bagaimana kita mensuplai modal yang mungkin bisa dibilang cukup, artinya bisa mereka kelola dengan baik dan bisa menjadi hasil tambahan untuk mereka. Dan banyak hal yang kita gerakkan di kegiatan-kegiatan sosial kita di masyarakat Pak Ferry. Ya. Luar biasa sekali nih dari apa yang disampaikan oleh Ori tadi. Ini kita kalau cuma dengar suaranya aja tidak terbayang nih, seorang anak muda yang menyampaikan hal-hal tersebut tadi. Seorang anak muda yang mungkin saya sendiri yang mendengarkan cukup terenyuh dan tersentuh gitu ya. Artinya mungkin banyak hal kita belum melakukan sesuatu yang sudah Ori lalui dan Ori lakukan. Banyak hal bahwa ternyata mengisi sesuatu itu nggak sesuatu dengan hal yang harus banyak dilihat orang ya. Yang kecil bermanfaat bagi siapapun, itu ternyata itulah yang sebenarnya membuat kita, energi kita, kebahagiaan kita itu bertambah ya. Karena kebaikan-kebaikan itu bukan kita harapkan balasannya dari manusia ya, tapi dari Allah semata. Ini luar biasa pembicaraannya. Terus dalam proses nih sekarang nih ya. masuk ke, ya nggak apa-apa nih, kita udah nggak bicara dunia usaha lagi nih sedikit. Karena ini suatu hal yang luar biasa. Usia berapa sekarang? Usia sekarang September lalu, sekarang November kan, bulan lalu 29 tahun. 29 tahun ya. Nah, jadi masih sangat milenial ya. Seorang Ori berarti di usia 29 tahun sudah membuat sejarah lah, insya Allah di Kota Sungai Penuh dengan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ya khususnya, Kabupaten Kerinci lah ya, bahwa ternyata menjadi seseorang itu tidak melulu kita bicara tentang usia ya. Yang muda pun bisa, tapi kata kuncinya tadi mungkin prosesnya. Ada proses yang dilalui, ada sesuatu yang beliau sudah lalui gitu. Ada sakit yang dipendam. Sudah beliau lalui. Prosesnya itu bentuknya harus real ya. Prestasi dan juga apa yang sudah diberikan kepada masyarakat itu real semua bentuknya, dan itu semua sudah Ori lakukan dan tidak diragukan lagi. Nah, boleh cerita nih sampai ke prosesi Pilkades ini sejauh mana nih beratnya gitu. Beratnya ya Pak Ferry, sangat berat sebenarnya Pak Ferry. Jadi akhirnya hemat cerita, kita ikut terlibat di Pilkades, khususnya di Desa Kutodowo Baru, salah satu kecamatan, salah satu desa yang ada di Kecamatan Air Hangat Barat, Kerinci. Banyak masyarakat yang artinya mengkhawatirkan sosok kita Pak Ferry. Artinya di situ mungkin masyarakat melihat kita masih dalam kategori sangat muda untuk ikut menjadi pemimpin di tingkat desa. Sementara mungkin masyarakat berkaca pada pemimpin itu yang harusnya dewasa, kemudian sudah menjadi tokoh segala macam. Sebenarnya PR kita sangat berat. Bagaimana merubah paradigma atau pemikiran masyarakat yang untuk menjadi pemimpin itu memang ada kriteria-kriteria khusus, bukan sekedar dewasa atau punya pengalaman lama di masyarakat, bukan itu saja, tapi banyak hal yang harus menjadi karakter pemimpin, terutama di zaman sekarang ini Pak Ferry. Karena zaman sekarang ini zaman sekian terus maju, kemudian tantangannya semakin berat, dan kita menjadi pemimpin harus siap dengan tantangan-tantangan yang akan datang itu. Salah satunya diragukan, kita masih kecil, katanya tuh kita dalam bahasa dusun tuh masih budak-budak katanya Pak Ferry. Artinya nggak layak lah menjadi seorang pemimpin begitu. Kemudian kita juga dikatakan
tidak punya apa-apa. Artinya ya memang kita akui kalau misalnya materi atau harta ya memang kita tidak punya, memang itu real yang mungkin masyarakat sampaikan. Berarti ada beberapa masyarakat berarti menganggap orang itu kaya menjadi tolak ukur bisa menjadi pemimpin, menjadi ketokohan seseorang kan. Artinya ya kan saya pun pribadi Pak Ferry, ya kita itu kan privasi, nggak mungkin kita katakan kami punya nih sawah 2 hektar kan, punya ladang 10, nggak mungkin kita ceritakan terkait dengan hal-hal itu. Jadi mereka mungkin masyarakat melihat penampilan kita ya seperti apa sedia kala, ya kita penampilan kita apa adanya, tidak ada kita bermegah-megah, ya motor sekedar motor apa adanya saja, berpakaian ya berpakaian seperti apa adanya saja, nggak pakai filter ya, nggak ada pakai filter, ini juga nggak pakai filter. Ya memang saya pribadi pun sudah terbiasa ya menampilkan tuh apa adanya saja, tidak usah dilebih-lebihkan. Kadang-kadang bicara pun ya sudah apa adanya saja, ya tidak mungkin hal-hal yang seperti tadi masyarakat mengatakan kita tidak punya apa-apa, kan tidak mungkin kita jawab saya punya sawah 2 hektar punya nih, ladang saya punya 10, kan nggak mungkin kita ceritakan terkait dengan privasi kita kepada masyarakat. Biar saja masyarakat melihat luarnya saja kan gitu. Kemudian diragukan lagi kita nanti di desa itu akan bermacam-macam fenomena terjadi. Istilahnya itu masyarakat meragukan kita tuh tidak mampu untuk untuk mengcover itu semua. Nah, kemudian banyak hal lagi lah Pak Ferry yang itu menyerang pribadi, ya, terutama masa-masa pilkades kan tentu saling serang kan, black campaign namanya, macam-macam lah ditudingkan kepada kita, ya kita tidak balas, kita biarkan saja, dan kita tetap berdemokrasi dengan baik. Akhirnya ya ini pembuktiannya, kita ditadirkan menang, dan ya sampai hari ini alhamdulillah teman-teman kita sebagai calon yang 3 ya mengakui, artinya memang memberi selamat kepada kita, dan kita kedepannya tentunya kita pribadi, terutama saya pribadi, memang harus membuktikan apa-apa yang masyarakat ragukan kepada kita, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi ini luar biasa ya. Jadi sudah diberi kepercayaan lah pada masyarakat, masyarakat desa Koto Dua Baru, Kecamatan Surup, ya, Kecamatan Air Hangat Barat. Kecamatan Air Hangat Barat. Nah, ini kepercayaan masyarakat sudah diberikan nih. Ya. Tinggal pembuktian. Ya. Kalau kita bicara bahwa sesuatu yang berat itu, ya, bahkan seluruh isi dunia ini gitu kan mengelak itu yang disebut dengan amanah. Mengelak itu. Nah, ini jadi sekarang Ori sudah menerima amanah itu. Benar Pak Ferry. Menerima amanah. Sudah menerima amanah. Jadi amanah itu berat ya. Amanah itu berat, dan tinggal sekarang Ori mempersiapkan diri untuk menjalankan amanah itu, menjaga amanah itu, dan juga ya memang bisa membawa kesejahteraan ya, masyarakat, perubahan yang lebih baik, dan juga yang paling penting yaitu tadi, terkadang kita menjadi kandidat itu banyak janji ya, banyak janji gitu. Apalagi saya ada 8 janji ya, nah, ada insya Allah ada 8, nah itu minimal ya 60% lah. Semuanya Pak kalau Ferry. bisa semuanya itu luar biasa, harus dituntaskan. Tapi minimal 5 itu harus ini. Tapi kalau bisa 8 ya, mudah-mudahan gitu. Dan itu mungkin yang ingin ingin kita sampaikan kepada Ori. Selamat. Ya. Ini baru awal nih gitu. Baru awal. Kita akan memulai besok nih Ori akan memulai setelah pelantikan dengan beban yang luar biasa gitu kan. Nah, mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman milenial ataupun masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci ya, yang punya mimpi, bukan ya semua nggak diukur dengan materi, dengan uang ya. Betul Pak Ferry. Jadi sesuatu itu bisa dengan sesuatu juga gitu. Ya. Sesuatu value, ya ini punya value nilai yang sudah tampilkan. Silakan, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman? Baik, izin Pak Ferry. Untuk teman-teman semuanya, terutama pemuda atau milenial yang ada di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh, mari sama-sama kita mencerna sebuah
kalimat atau sebuah narasi itu saya dapat dari Dr. Gamal Pak Ferry. Beliau mengatakan anak muda itu ibarat pukul 12 siang. Jam 12 siang itu kan panas Pak Ferry. Ibarat itu narasinya itu menggambarkan anak muda itu ibarat matahari pukul 12 siang, paling panas, paling membara, paling bercahaya. Jadi pesannya di situ, jangan biarkan masa muda itu menjadi masa itu yang sia-sia Pak Ferry. Muda itu harus berkarya dan tebarkanlah karya-karya yang memesona untuk masyarakat kita dimanapun kita berada. Nah itu pesan yang harus yang paling saya pribadi yang paling saya tanamkan dalam diri. Akhirnya apa? Dokter Gamal Albin Said. Iya. Ketua. Iya. jadi dengan narasi itu akhirnya ya kita menjadi pemuda yang penuh berkarya. Jangan kita banyak bicara, tapi kita fokuskan kepada karya-karya yang bisa kita berikan kepada orang-orang sekeliling kita, terutama diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan harus dimulai. Kita tidak boleh banyak bicara karena anak muda itu harus banyak bekerja, Pak Ferry. Karena karena bicara kita tidak menyelesaikan apa-apa. Kita punya ide yang besar, tapi hanya sebatas ide. Tapi lebih baik kita punya ide yang receh-receh saja, tapi terlaksana, terimplementasikan dengan baik. Dan jangan pernah kita mengukur diri kita itu dengan materi. Artinya segala perjalanan kita, segala gerak kita, jangan kita ukur saya mau ke sana nanti saya dapat berapa uang atau berapa rupiah. Tapi kerjakan saja apa yang ingin kita kerjakan dan pelajari saja apa yang kita pelajari. Jangan kita mematok diri kita atau mengukur diri kita dengan uang. Karena di balik apa yang kita kerjakan itu ada proses yang memang bukan kita nikmati hari ini atau besok, tapi percaya saja bahwa proses itu apa yang kita lakukan akan berdampak besar bagi kita untuk kedepannya. Ya alhamdulillah mungkin sudah banyak anak-anak muda juga yang sudah mencoba. Banyak anak tokoh-tokoh muda kita di Indonesia sudah mencoba. Mereka sudah menjalani hal-hal yang namanya kan pahit, getir, sakit. Mereka sudah menjalani. Jadi benar kata para motivator, kata-kata orang-orang yang sukses bahwa memang untuk sukses itu memang harus berdarah-darah Pak Ferry. Kalau kita belum merasakan berdarah, jangan harap kita bisa sukses. Mungkin itu. Jadi kedepannya untuk anak muda dimanapun berada, tetap semangat, tetap bekerja, tetap bergerak, dan tetap tebarkan kebaikan di masyarakat lingkungan kita. Luar biasa sekali. Jadi kata kuncinya tadi perjuangan mencapai sesuatu itu berdarah-darah. Harus berdarah-darah Pak Ferry. Nggak boleh cengeng. Ya. Laki-laki itu kalau mau nangis di dalam saja, tidak bisa dikeluarkan. Nangis boleh sih. Tapi tidak cengeng. Iya, tidak cengeng. Artinya jangan kita terbentur sesuatu, kita berhenti. Perjuangkan terus ya. Perjuangkan terus. Mungkin udah lumayan banyak yang kita dapatkan dari Ferry, dan mudah-mudahan ini menginspirasi semua yang menonton ya. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih. Ini ada Cindra Mata. Wah, terima kasih banyak Pak Ferry. Very nice ya. Jadi kalau Pak Ferry sampaikan terlebih dahulu, mungkin saya juga baca Cindra Mata untuk Pak Ferry. Terima kasih banyak. Yang penting sekarang tanda bukti bahwa Ferry sudah pernah tampil di Very Nice, bukan hanya di videonya, tapi nanti bajunya juga dipakai. Nanti kita pakai, dan ya itu tadi, ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan banyak anak muda lainnya terinspirasi. Jangan bertanya. Kalau saya mungkin ingin sampaikan adalah jangan bertanya setelah ini kita mau ngapain. Banyak orang-orang selesai kuliah itu banyak bertanya gitu. Saya mau kerja di mana gitu. Saya mau kerja di mana dan bagaimana gitu. Nah, itu jangan bertanya. Beliau sebagai contoh ya, artinya beliau tidak pernah menanyakan mau kerja di mana, tapi beliau juga sudah berpikir untuk membuat usaha, buat lapangan pekerjaan, dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Artinya tanda belajar itu bukan ijazah ya, betul, tapi ilmu yang bisa kita terapkan. Menyambung sedikit apa kata Pak Ferry tadi, kalau backgroundnya saya SMK sekolah atas itu, sekolah menengah atas itu otomotif, berhubungan dengan bengkel. Kuliah S1 itu olahraga. S2 pendidikan agama Islam, pendidikan karakter. Tapi takdir Allah mungkin lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Ya Allah takdirkan kita
menjadi seorang pemimpin untuk walaupun di tingkat desa. Jangan selesai di sini. Kita tunggu nanti. Amin. Jadi bupati, jadi gubernur. Amin. Insyaallah. Salam. Mungkin itu saja dulu teman-teman, kita akhiri sesi pada hari ini. Dan salam untuk seluruh UMKM Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Very Nice. Jangan lupa untuk subscribe dan sebarkan kepada teman-teman.